Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Algoritmaku. Kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yang part 2, sekarang part 3, mengenai analytical hierarchy process dalam studi kasus penentuan prioritas perbaikan jalan. Nah, dalam video kali ini, part 3, akan membahas mengenai langkah berikutnya dari penentuan kriteria atau pembobotan kriteria. Maksud saya, langkah berikutnya adalah perhitungan nilai eigen untuk penentuan prioritas. Langsung saja ke perhitungannya. Sebelumnya, kemarin kita sudah membuat matriks kriteria dan subkriteria. Walau nggak saya buatkan semua, tapi di sini sudah saya buatkan. Ini. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, pastikan semua sudah jadi matriks kriteria dan subkriteria berdasarkan pembobotan ya. Terus langsung saja, bagaimana cara mencari nilai eigen dan menentukan prioritas kriteria maupun subkriteria. Langkah pertama, kita jumlahkan masing-masing kolom ini. Kita buat baru jumlah. Ini hasil dari sum. Nah, kita rapikan dulu. Ini kita rapikan bordernya. Nah, ini kita jumlah dulu semuanya, baik di kondisi jalan, perkerasan, status, fungsi maupun kelas. Setelah kita jumlah, kita buat tabel baru untuk matriks eigennya nanti. Ini kita copy, lalu di sini paste spesial. Pilih yang keep sort column width agar nggak mengatur kolomnya lagi. Nah, di sini kita edit eigen kriteria. Ya, ini kita kosongi dulu. Setelah ini nggak perlu sepertinya. Nah, kemudian gimana cara menemukan matriks eigen dari setiap kriteria? Yang pertama, eigen itu didapat dari ini rumusnya. Sesuai posisi dari yang sama, ini posisi baris ke-1 kolom ke-1, kita ambil di sini baris ke-1 kolom ke-1, lalu dibagi dengan jumlah dari kolom posisi tersebut. Ini kan baris 1 kolom 1, jadi jumlahnya itu jumlah dari kolom ke-1 sampai ke bawah ini. Oh iya, jangan lupa di posisi C10-nya ini kita tekan F4. Kenapa? Biar nanti kalau digeser dia nggak berubah. Yang berubah itu cuma C5-nya. C5 jadi C6, C7 dan seterusnya. Ini kita enter. Nah, selesai. Lalu ini kita drag. Nah, ini kan nggak berubah. Yang berubah cuma C9. Ini tetap C10. C8. Ini juga sama, kita ambil di baris ke-1 kolom ke-2, ini dibagi dengan ini D10, karena ini di kolom kedua, maka pembaginya itu jumlah dari kolom kedua keseluruhan. Jangan lupa F4. Lalu ini di drag. Mungkin biar rapi ini kita
kasih warna beda. Nah, ini juga status dibagi dengan 4. Ini sama, ini dibagi dengan ini 4. Lalu kita drag. Oh, lupa kita nggak kasih F4. Jadi dia ketarik G11, G12. Nah, setelah sudah semua, maka kita sudah mendapatkan matriks eigennya untuk bagian kriteria. Lalu gimana cara menentukan prioritasnya atau urutan dari masing-masing kriteria ini, siapa yang diprioritaskan untuk diperbaiki, dan bobotnya itu kita dapatkan dari sini. Kita buat kolom baru, rata-rata. Ini kita rapikan dulu. Ini dan ini. Width kita samakan berapa sebelumnya? 10. Ini kita 10 kan juga. Nah, kita ambil rata-ratanya sama dengan Opera G. Dari sini. Nah, kita sudah dapatkan. Kita rapikan. Kita sudah dapat rata-ratanya. Ini merupakan nilai eigennya dari setiap kriterianya. Maksudnya adalah ini kondisi nilai eigennya itu 0,5 atau bisa dibilang ini kepentingannya, untuk nilai kepentingan untuk diperbaiki. Perkerasan 0,21, status, fungsi dan kelas jalan. Nah, ini ada satu langkah lagi buat ngecek apakah perhitungan eigen kita ini benar atau tidak. Itu dilihat dari sini. Sama dengan sum kita jumlah rata-ratanya. Kita jumlah rata-rata ini ya. Nah, apabila dia sama dengan 1, berarti ini tuh sudah benar perhitungannya. Jumlah. Setelah kita menentukan ini, maka seperti kata saya tadi, biar gampang bacanya, kita buat tabel baru di sini. Kita geser nomor prioritas nilai. Sorry, 1 sampai 5. Terus ini prioritasnya itu ini. Nilainya itu ini. Nah, kita buat tabel dulu, kita rapikan dulu. Nah, setelah begini, ini kan terurutkan berdasarkan apa yang lebih diprioritaskan. Nah, kita urutkannya itu begini, kita blok dari yang nilai dulu sampai ke prioritas.
lalu kita urutkan sort large to smallest. Nah, ini sudah urut berdasarkan yang diprioritaskan. Apa maksudnya ini? Itu berarti kondisi itu lebih diprioritaskan untuk diperbaiki daripada perkerasan. Begitu selanjutnya. Dengan nilai ini, nilai dari masing-masing kriteria yang nanti akan digunakan untuk menghitung nilai akhirnya. Saya kasih contoh lagi. Misalkan mencari subkriterianya ya, perkerasan jalan. Sama seperti tadi, kita copy dulu, terus paste spesial, biar nggak kacak, kita ambil yang ini, keep short column width. Sudah, kita ubah namanya Eigen perkerasan jalan. Kita hapus dulu. Oh iya, sebelumnya kita buat tabel jumlah, tambahkan baris jumlah kita ya, sama dengan sum nah selesai. Kita rapikan ini row height 30, berarti ini kita 30 kan. Maaf. Nah, sama seperti tadi, ini kita biar rapi, baris 1 kolom 1 di sini dibagi dengan jumlahnya. Jangan lupa di F4 biar nggak bergeser. Lalu tinggal kita drag. Oh ya, ini nggak perlu. Lalu sama dengan baris 1 kolom 2 dibagi dengan jumlah dari setiap kolom 2 ini, seluruh baris di kolom 2. F4 jangan lupa. Lalu kita drag. Ini juga dibagi dengan setiap baris di kolom 3. Jangan lupa tekan F4 di E10 nya, langsung drag. Lanjut juga ini dibagi, kita F4, lalu kita drag. Ini juga dibagi dengan jumlah, lalu kita F4, ini kita drag. Kalau hasilnya 1 berarti perhitungannya sudah benar. Nah, selanjutnya kita buat rata-rata. Kita rapikan dulu. Average ini. Oh maaf, ini tadi bukan di sini ya jumlahnya, tapi di bagian rata-rata. Nah, hasilnya 1 sudah benar. Ini kita rapikan dulu. Lalu kita buat ini tabelnya. Oh, buat manual lagi aja. Ada di nomor prioritas nilai. Nomor prioritas nilai. Ini nomor 1 sampai
2, 3, 4, 5. Terus ini prioritas itu diambil ininya, subkriterianya, nilai kita ambil dari sini. Master spesial kita ambil value-nya aja. Value. Oh ini. Kita rapikan. Nah, setelah itu kita urutkan berdasarkan yang lebih diprioritaskan. Kita blok dari nilai terlebih dahulu sampai ke paling bawah subkriteria, lalu kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, di sini terlihat jalan dengan perkerasan tanah adalah yang paling diprioritaskan untuk diperbaiki. Kemudian disusul dengan paving, rabat beton, aspal, dan beton. Sepertinya sekian untuk perhitungan nilai eigen dan penentuan prioritas. Bagi kalian yang belum melihat part 2 bisa lihat di deskripsi dan part 1-nya juga. Terus dukung channel ini agar bisa update setiap minggunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang didapatkan saat ini dapat bermanfaat.